Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu secepatnya semua ini akan terlihat nyata. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Cups. Kartu kedua, di sini ada King of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya The Tower. Kartu keempat, di sini ada Death. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Cups. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Secepatnya, semua ini akan terlihat nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, kenapa ini tergambar di kartu ini? Karena baru-baru ini kamu dapat melihat dengan jelas, memutuskan dengan cepat bahwa kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu kali ini benar-benar menyadarkanmu, benar-benar menemukan sebuah harapan-harapan yang baik untuk kamu tentukan langkah, sikap, strategi terbaik untuk maju, untuk lebih baik, dan untuk menata kehidupanmu agar lebih berkembang daripada sebelumnya. Ya, dimana kamu dengan cepat bisa melihat kenyataan-kenyataan bahwa ya, beberapa dari teman, dari sahabat, partner, rekan begitu ya, mulai menunjukkan wujud aslinya. Beberapa dari mereka ya, ada yang tulus, ada yang ikhlas, ada yang bisa saling berbagi kebaikan, berbagi pengertian, dan beberapa di antaranya ada yang culas, ada yang manipulatif, ada yang memanfaatkan, bahkan ada yang mengkhianati dan menikahmu dari belakang. Oke, jadi dari kejadian ini, kamu benar-benar bisa lihat ya, siapa saja orang-orang nantinya yang akan masuk, yang akan kamu pilih sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai partner, ataupun sebagai rekan kerja. Dan siapa-siapa saja orang yang nantinya tidak akan kamu pakai karena banyak membawa dampak buruk terhadap kehidupanmu. Dan kebahagiaan kamu juga tidak terlepas dari situ saja, ya. Beberapa kejadian ini sangat benar-benar membuatmu bisa menentukan sikap dengan cepat bahwa kenyataannya ya, lawan jenis yang kamu dekati, ada beberapa orang ya, yang kamu dekati saat ini, beberapa di antaranya sudah kelihatan belangnya. Ada yang ingin senangnya saja, ingin happy-nya saja. Di saat kamu susah, di saat kamu sedih, dia nggak ada. Tetapi beberapa ada yang tulus, ada yang benar-benar ikhlas ya, di dalam menerimamu dan menempatkanmu di tempat yang terbaik di sisinya dengan apa adanya, tanpa pamrih, tanpa sebab apapun. Nah, hal inilah yang membuat kamu bisa memutuskan dengan tepat ya, bahwa siapa orang yang nantinya akan kamu labuhkan hatimu kepadanya. Oke? Dan kamu juga mulai mendapati sebuah kejadian dan peristiwa
kenapa mundur, gagal, ya, menurunnya performa dari kegiatan-kegiatanmu selama ini. Dan kamu mulai ketahui siapa-siapa saja orangnya, siapa-siapa saja oknumnya yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk sehingga kegiatanmu berjalan dengan mundur. Terjadi penurunan di dalam omset, di dalam penghasilan, ataupun di dalam kualitas dan mutu pada kegiatanmu. Karena orang-orang ini selalu lakukan kegiatan-kegiatan buruk, manipulatif, nggak konsekuen, ya, memanfaatkan. Bahkan mereka beberapa sudah ada yang menjadi sainganmu, yang menjadi kompetitormu dengan membuka cabang baru, dengan membuka usaha yang sama seperti apa yang kamu jalankan, tetapi justru dulunya mereka dapat ilmu, dapat pengalaman dari kamu. Oke, nah jadi inilah nantinya beberapa situasi yang akan membuat kamu semakin mendapatkan banyak kemajuan, banyak kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Karena kamu sudah mengetahui nih, siapa-siapa orang, teman, sahabat, partner, rekan yang bisa kamu pakai dan yang nggak bisa dipakai. Dan siapa nantinya seseorang lawan jenis yang akan kamu tetapkan hatimu untuknya. Serta apa langkah strategi selanjutnya terbaik pada kegiatan-kegiatanmu agar menjadi lebih maju dan berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, benar kan? Ini adalah cinta yang baru. Nah, ini lebih spesifik, lebih tepatnya untuk teman-temanku Leo yang single ya. Nah, jadi di saat kamu dulu dekati beberapa orang, ya, lakukan PDKT terhadap beberapa lawan jenismu, dan seiring berjalannya waktu, tabiat mereka, belang mereka mulai kelihatan dengan sendirinya. Sehingga ada yang benar-benar tulus, ada yang benar-benar bisa, ya, mengerti, perhatian, dan menghargai dirimu. Nah, dan orang yang tulus inilah yang akhirnya nanti yang akan menjadi cinta baru di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena dia mulai kagum, mulai terpesona dengan karisma dan aura yang terpancar dari dalam dirimu. Kenapa? Karena selama ini kamu selalu berbuat baik, selalu ingin bantu orang, selalu ingin membuat orang lain nyaman, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan positif, begitu ya. Sehingga hal-hal inilah yang membuat pesona dan karismamu semakin terpancar. Jadi seseorang ini benar-benar juga telah mendapatkan sebuah getaran perasaan terhadap dirimu. Dan inilah nantinya yang akan menjadi cinta baru di dalam kehidupanmu. Di mana nanti hati dan perasaanmu akan menjadi semakin berbunga-bunga karena cintamu, karena perasaanmu akan terbalaskan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi setelah kamu dapatkan langkah, putuskan strategi yang tepat, tentukan sikap-sikap yang sangat menurut kamu tepat, begitu ya, untuk memajukan, untuk meningkatkan berbagai kegiatanmu, serta untuk menentukan siapa saja orang-orang, ya, yang akan masuk ke dalam kehidupanmu, yang akan bekerja sama, yang akan berkolaborasi dengan dirimu, ya. Makanya kamu mulai menemukan keseimbangan di dalam kehidupanmu. Keseimbangan antara berpikir, hati dan perasaan, sikap dan attitude, ataupun cara-cara yang kamu lakukan setiap harinya di dalam kegiatan-kegiatanmu. Nah, dengan keseimbangan ini, dengan menjadi lebih baik inilah, sepertinya kamu akan lebih mampu menata kehidupanmu, kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena kamu sudah mengetahui, sudah menentukan sikap, ya,
bahwa siapa saja orang yang bisa dipercaya, siapa saja partner yang mumpuni, yang positif untuk kegiatanmu, dan siapa saja teman, sahabat yang bisa selalu berbagi hal-hal baik untuk satu sama lainnya. Dan hal inilah yang nantinya akan banyak mendatangkan kemudahan, akan mendatangkan berbagai macam peluang dan kesempatan baik untuk kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini perubahannya, perubahan yang baik ya terjadi di dalam kehidupanmu. Setelah kamu lewati berbagai macam tantangan, berbagai macam situasi dan keadaan, berbagai macam sikap dan perbuatan dari orang-orang yang dulunya mungkin selalu memanipulasi, memanfaatkan, menikam, mengkhianati begitu ya. Tetapi dengan begitu kamu akan menjadi lebih matang, lebih memiliki pengalaman dan pelajaran berharga, sehingga kamu mampu lewati berbagai macam permasalahan-permasalahan, berbagai macam kegiatan-kegiatan, berbagai macam tekanan dan tuntutan dari bisnis dan usahamu. Dan dengan begitu kamu akan mampu lakukan langkah terbaik, menyusun strategi yang paling tepat dan jitu untuk membawa perubahan dan peningkatan yang begitu baik di dalam kegiatan-kegiatanmu, sehingga berdampak kebahagiaan dan kenyamanan ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, sepertinya kamu sedang memulai lembaran baru, memulai kisah baru di dalam kehidupanmu, ya. Tetapi tiap lembarnya akan kamu tulis dengan peristiwa, dengan keadaan, dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat baik untuk hidupmu. Dan hal-hal yang buruk, pengalaman buruk, kejadian pahit akan segera mampu kamu akhiri, kamu kubur dalam-dalam, kamu lupakan dan kamu maafkan. Dan dengan begitu, kamu akan bisa melangkah, berjuang, melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidupmu selanjutnya. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Jadi di saat itu sudah kamu lakukan ya, yang terjadi, yang lalu biarlah berlalu ya. Kita buka lembaran baru begitu ya. Tetapi kamu lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik pada kegiatanmu, serta tentukan orang-orang yang terbaik dan tepat yang akan masuk, yang akan berkegiatan dengan dirimu. Sehingga disitulah kamu banyak dapatkan kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru. Bahkan juga pacar dan pasangan baru. Nah, jadi banyak berkah, banyak keberuntungan yang kamu dapati dari perbuatan baikmu selama ini. Nah, jadi di saat kamu lakukan kebaikan, membantu orang, ya, memberi pengalaman, pinjemin modal, pinjemin uang, tetapi mereka justru mengkhianati, tetapi mereka membalasnya dengan perbuatan buruk, justru kamu nggak marah, nggak dendam di situ. Karena kamu tahu nih, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetapi perbuatan buruk, maka keburukanlah yang akan kita dapati. Dan hal inilah ya yang sangat kamu mengerti. Makanya kamu tidak terbebani, nggak marah, nggak dendam. Ya, memaafkan keadaan, memaafkan mereka. Sehingga banyak berkah yang terjadi akhir-akhir ini ke dalam kehidupanmu. Berbagai macam kesempatan, tugas-tugas yang lebih baik, pekerjaan yang jauh lebih penting, dapat kamu dapati. Ditambah ada seseorang, ada pacar baru, ada pasangan baru ya yang hadir ke dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi apapun kebutuhanmu, apapun kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi akan mampu terpenuhi dengan sangat baik. Karena akan ada peningkatan secara penghasilan. Finansial semakin stabil, perekonomian semakin kokoh. Dan dari situlah kehidupan yang aman, nyaman, tentram dan bahagia akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah
pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu mengambil langkah terbaik, memutuskan sikap yang tepat, ya, dari kamu telah melihat semua kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan kebijaksanaanmu, dengan kedewasaanmu, maka kamu akan mampu tentukan langkah dan strategi selanjutnya, yaitu langkah terbaik agar tercapainya kemajuan dan peningkatan, serta kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.